Halo The Bogers, balik lagi di channel kesayangan Anda, tentunya di channel Bogasel. Kali ini saya masih merangkum sebuah film yang dirilis di Thailand dengan genre horor komedi pada tahun 2013 berjudul Pimak. Film ini sendiri diadaptasi dari legenda hantu wanita negara Swadikap tersebut. Film ini akan mengisahkan kesetiaan seorang suami kepada istrinya yang sudah menjadi hantu, dan juga tentunya banyak aksi komedi yang akan membuat kita terhibur. Oke, tak perlu berpanjang lebar, langsung saja pasang headset, miringkan HP, jangan nonton sendirian, dan gas lur. Adegan diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah mengandung atau hamil sendirian di rumahnya. Ia tampaknya akan segera melahirkan, namun tak ada yang membantunya. Adegan berpindah ke lokasi perang, di mana di sini ada 5 orang sahabat yang terdiri dari Mak, Sin, Ai, Ter, dan Puak. Mereka adalah pejuang yang sedang bertempur membela negaranya. Ketika sedang bertempur, Mak mempunyai harapan agar dirinya selamat dan bisa bertemu lagi dengan istrinya yang bernama Nak, di mana Nak adalah seorang wanita hamil yang ada di awal adegan film ini. Ketika perang berakhir, mereka pun berencana pulang ke desanya masing-masing. Namun sebelumnya mereka terlebih dahulu mampir ke kampung halaman Mak bernama Desa Prangkanong. Namun setibanya di sana, desa itu malah sangat sepi dan tidak ada aktivitas warga pada umumnya. Ketika sampai di rumah, Mak mencari istrinya tetapi ia tak dapat menemukannya. Dan tiba-tiba Mak dikagetkan oleh Nak, dan Mak langsung bersedih karena selama pergi berperang, ia selalu memikirkan Nak dan anaknya yang telah lahir. Kemudian Mak memberikan nama anaknya Dang. Mak kemudian memperkenalkan Nak kepada para sahabatnya. Karena hari sudah terlalu malam, Ter meminta kepada Mak untuk menginap di rumahnya semalam sambil menunggu perahu keesokan harinya. Dan Mak mengizinkan mereka untuk tinggal di rumah neneknya yang sudah meninggal di seberang sungai. Di malam yang semakin larut, Nak menidurkan anaknya di ayunan. Dia pun menyanyikan lagu penghantar tidur anaknya. Namun suara yang dibuat Nak justru membuat warga ketakutan. Ketika pagi tiba, Mak membangunkan kawan-kawannya untuk menemaninya ke pasar. Ketika sampai di pasar, warga yang melihat Mak mulai bertingkah aneh. Mereka ketakutan ketika lapaknya dihampiri oleh Mak dan kawan-kawannya, dan membuat mereka bingung. Sesampainya di lapak penjual tuak, Mak dan kawan-kawannya semakin dibuat bingung. Ketika penjual tuak yang sedang mabuk akan menceritakan kisah yang belum diketahui oleh Mak dan kawan-kawannya. Namun hal itu dihalangi oleh anak penjual tuak tersebut karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Malam harinya, ketika Sin, Ai, Ter, dan Puak sedang minum, mereka membicarakan hal-hal aneh yang dibicarakan oleh para penduduk. Sin mengira Nak adalah hantu. Dia juga mempercayai mitos kalau melihat di antara dua kaki mereka bisa melihat hantu. Namun hal itu justru ditertawakan oleh Ai, Ter, dan Puak. Malahan mereka menyuruh Sin untuk memanggil Mak di rumahnya. Sin yang ketakutan berusaha memanggil Mak ke rumahnya. Dia pun bertemu dengan Nak dan menanyakan di mana Dang, anaknya Nak. Ketika Nak berdiri, justru ia menjatuhkan janin dari perutnya dan membuat Sin ketakutan. Namun semua hal yang Sin lihat hanyalah mimpi dan membuat Sin terbangun dari tidurnya.
Puak, Ai, dan Ter yang melihat Shin bangun dari tidurnya kemudian meminta Shin untuk memanggil Mak di rumahnya. Shin pun mengalami dejavu. Shin kemudian memanggil Mak ke rumahnya. Namun yang ia dapati ternyata rumah Mak sangat kotor, berantakan, dan tak terawat. Shin yang tak mau terjadi hal seperti di mimpinya memilih pergi meninggalkan rumah Mak. Ketika pergi, ia pun melihat tangan menjulur panjang mengambil sebuah jeruk yang jatuh. Ketika bercerita kepada kawan-kawannya, Shin justru ditertawakan oleh mereka. Pagi harinya, Mak meminta bantuan kawan-kawannya untuk membantunya membereskan kayu bakar di rumahnya. Mak kemudian menyuruh Ter untuk mengambilkan kapak di dalam rumah. Ketika Ter mengambil kapak, dia pun melihat rumah Mak yang sangat berantakan seperti tidak terawat. Dan Ter melihat Nak. Ia pun sadar akan perkataan Shin dan mencoba mempraktikkan apa yang pernah dikatakan oleh Shin untuk memastikan apakah benar Nak hantu atau bukan. Namun ternyata Ter salah mempraktikkan kata-kata yang diucapkan oleh Shin sehingga menyimpulkan kalau Nak bukanlah hantu. Seketika Ter merasakan kebelet. Ia pun mencari tempat untuk buang air di belakang rumah Mak. Ketika sedang buang air, tanpa sengaja Ter melihat sebuah cincin dan ternyata cincin itu masih terpasang di jari mayat yang terkubur di belakang rumah Mak. Ter kemudian berlari ketakutan dan tanpa sengaja ia menjatuhkan sarang lebah dan seketika menyengat seluruh wajahnya. Ter berusaha meyakinkan kawan-kawannya kalau ternyata Nak adalah hantu. Dilihat dari cincin yang ia lihat itu adalah cincin milik Nak. Tapi karena luka lebam akibat sengatan lebah, ia tak dapat berbicara dengan benar. Dirinya kemudian berinisiatif menuliskan apa maksud dari kata-katanya. Ketika kawan-kawannya membaca tulisan itu, mereka pun baru percaya kalau Nak adalah hantu. Seketika hujan turun ketika mereka sedang berdiskusi. Mak akhirnya melihat kertas yang ditulis oleh Ter. Kawan-kawannya berusaha menutupinya, namun Mak terus memaksa untuk membacanya. Mak akhirnya membaca tulisan itu dan membuatnya terkejut. Ketika di rumah seberang, mereka masih bingung kenapa Mak tidak takut kepada istrinya. Setelah membuka tulisannya kembali, mereka baru sadar kalau ternyata makna tulisan itu telah berubah. Itu disebabkan karena air hujan yang memudarkan tulisan yang dibuat Ter. Malam harinya, Ter, Puak, Shin, dan Ai mencoba memberitahu kenyataan yang sebenarnya. Namun ketika berusaha menjelaskan kepada Mak, seketika Nak datang sehingga mereka urung untuk menyampaikannya kepada Mak. Mereka yang mencoba pergi meninggalkan Mak kemudian disuruh oleh Mak untuk menikmati makan malam di rumahnya. Makanan yang disajikan pun terlihat sangat sedap dan istimewa. Ai, Ter, Shin, dan Puak awalnya mencoba untuk menolak. Tapi karena terus dipandangi oleh Nak, akhirnya mereka dengan terpaksa menikmati hidangan yang disajikan. Untuk menikmati suasana di malam itu, Mak mengajak kawan-kawannya untuk bermain tebak gaya. Dimulai dari Shin yang mencoba bergaya. Kemudian dilanjutkan oleh Ter yang memeragakan gaya agar dijawab oleh kawan-kawannya. Karena kawan-kawannya bingung menjawab gaya yang dibuat Ter kemudian menunjuk Nak. Dan secara spontan Shin menjawab jawabannya adalah hantu. Seketika Mak menanyakan apa maksud jawaban Shin. Karena takut, mereka berempat memilih kembali ke rumah di seberang sungai. Ketika akan menaiki perahu, Nak mengikuti mereka. Karena saking takutnya, mereka hanya berputar-putar saja. Sesampainya di rumah seberang sungai,
Mak mengikuti mereka dan memarahinya. Mak menganggap mereka sama saja seperti para warga yang bertingkah aneh dan menuduh Nak adalah hantu. Ter mencoba menjelaskan kepada Mak bahwa Nak istrinya telah meninggal. Namun Mak tetap saja tak percaya dan malah mengusir mereka. Karena tak ingin sahabatnya terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Ter mempunyai rencana agar bisa membawa Mak pergi dari rumahnya, walaupun dengan cara keras sekalipun. Sekembalinya dari rumah seberang, Mak menceritakan kepada istrinya kalau dia telah mengusir kawan-kawannya karena mereka sudah menuduh Nak sebagai hantu. Di malam berikutnya, Mak dan istrinya pergi ke pasar malam. Untuk menutupi identitasnya, Nak menggunakan topeng agar tak diketahui oleh warga. Di sana, mereka menikmati momen berdua. Ketika menaiki wahana biang lala, Mak berjanji kepada istrinya dia akan mencintai Nak apapun kondisinya. Sehabis menikmati biang lala, Mak mengajak Nak istrinya untuk masuk ke rumah hantu. Ternyata di sini Ter, Sin, Puak, dan Ai sudah mengikuti mereka dan berencana menculik Mak agar bisa dipisahkan dengan Nak. Mereka juga membawa jimat berupa beras sakti pemberian seorang biksu. Ketika di dalam rumah hantu, Mak dan Nak dikagetkan dengan hantu palsu. Tetapi setelah melihat Nak, hantu palsu itu menjadi ketakutan. Melihat kondisi yang sepi, Sin, Ai, Ter, dan Puak langsung menjalankan misinya. Mereka menyekap Mak dari belakang dan mencoba membawanya kabur. Namun sialnya rumah hantu itu terkunci. Tak berselang lama, Nak menyadari suaminya menghilang karena dibawa oleh kawan-kawannya. Karena situasi semakin terdesak, mereka pun berusaha mengelabui Nak dengan menjadi hantu jadi-jadian. Nak akhirnya dapat dibohongi, walaupun sebenarnya dia mengetahui kalau hantu jadi-jadian itu adalah kawan-kawan Mak. Ketika mencoba kabur, mereka bertemu dengan hantu Nak palsu. Tapi bodohnya, hantu Nak palsu itu justru memanggil Nak yang asli. Mereka memilih kabur sampai menjebol rumah hantu itu. Mereka kabur sampai ke tengah hutan. Di tengah hutan, mereka terus mencoba menyadarkan Mak dan meyakinkan kalau Nak istrinya sudah meninggal. Namun, penjelasan itu terus dibantah oleh Mak. Dia juga sudah pernah mempraktikkan kata-kata yang pernah diucapkan Sin. Dan Mak masih percaya kalau Nak bukanlah hantu. Lantas Mak pergi meninggalkan kawan-kawannya. Kawan-kawan Mak terus berusaha mencari kemana Mak pergi. Dan tiba-tiba mereka melihat Mak yang tengah kesakitan. Puak dan Ai mencoba membantu Mak. Sementara Ter dan Sin malah mengira kalau yang sebenarnya hantu adalah Mak, karena seharusnya ia juga mempunyai cincin yang sama dengan istrinya, Nak. Dan juga Mak seharusnya sudah mati karena luka tembak yang ia dapatkan ketika berperang. Ketika Sin dan Ter meminta Mak untuk menunjukkan cincinnya, Mak pun langsung menunjukkannya dan ternyata dijadikan kalung olehnya. Seketika Ter melemparkan jimat beras sakti yang sudah dibawanya dan membuat Mak berteriak kesakitan. Mereka akhirnya berlari meninggalkan Mak karena mengira hantu yang sesungguhnya adalah si Mak. Mereka berpikir kalau Nak bukanlah hantunya, melainkan Mak, suaminya Nak. Kemudian mereka pun memilih mendatangi rumah Nak dan mereka bertemu dengannya. Mereka meminta maaf kepada Nak kalau selama ini mereka telah menuduh dan beranggapan kalau Nak adalah hantu. Mereka pun mencoba membawa Nak menuju desa menggunakan perahu agar Nak terhindar dari suaminya yang mereka kira adalah hantu.
Di tengah perjalanan menuju desa, mereka bertemu dengan Mark, dan Mark mencoba mendekati perahu mereka di tengah sungai. Bodohnya, Mark malah hampir tenggelam, tapi akhirnya kawan-kawannya memilih menolongnya dan mengangkatnya ke atas perahu. Karena beban yang terlalu berat, perahu yang ditumpangi mereka kemasukan air dan hampir tenggelam. Tapi di tengah kepanikannya, Ter baru sadar kalau misalkan Mark dan Nak bukan hantu. Terus ia berpikir siapa hantu yang sesungguhnya dan mayat siapa yang terkubur di belakang rumah Mark dan memakai cincin yang dilihatnya. Dan tiba-tiba, tanpa sengaja, Ai menjatuhkan cincin itu. Seketika Ai langsung ditendang oleh Ter hingga jatuh ke dalam sungai dan mengira Ai lah hantu yang sesungguhnya. Mereka sangat panik dan berusaha mendayung perahu dengan tangan, namun tak kunjung menepi. Namun tiba-tiba Puak diberi dayung oleh seseorang. Lalu ia memberikannya kepada Ter yang duduk di depan. Bukannya terus mendayung, malahan Ter menjadi bingung siapa yang mengambilkan dayung itu. Padahal dayung tersebut telah hanyut sebelumnya terbawa oleh arus sungai. Ter akhirnya berdiri, mencoba melihat di antara kedua kakinya ke arah belakang untuk memastikan siapa yang menjadi hantu di perahu tersebut. Dari semua anggapannya, ternyata Nak lah hantu yang sesungguhnya. Ter meminta kawan-kawannya untuk berenang meninggalkan perahu. Tapi tiba-tiba tangan Nak menjadi panjang dan memegangi bahu Mark. Karena sudah terdesak, Ter berenang membawa Mark ke tepi sungai termasuk si Puak. Dan hanya meninggalkan Shin yang ketakutan dihantui oleh si Nak. Dan ia tak bisa berenang. Seketika Shin didekati oleh Nak. Dan tiba-tiba ia memilih menceburkan diri ke sungai dan berenang secepat kilat. Mark masih tak percaya bahwa istrinya sudah menjadi hantu. Kemudian ia dibuat pingsan oleh Puak. Mereka bertiga membawa Mark dan meminta bantuan kepada seorang biksu. Di tempat biksu itu, hantu Nak mengikuti mereka. Biksu itu meminta kawan-kawan Mark untuk membantunya mengusir hantu Nak. Bodohnya, mereka malah mengacaukannya. Dan tanpa sengaja, Mark menendang biksu itu hingga tercengang. Hantu Nak yang marah seketika membuat lilin-lilin di tempat itu jadi padam. Ketika lilin-lilin itu menyala kembali, mereka berempat malah sudah terikat menjadi satu. Dan biksu itu malah pergi meninggalkan mereka. Di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba Ai datang dan membuat mereka semakin takut. Tapi Ai mencoba menjelaskan kalau dirinya belum mati. Puak, Ter, dan Shin yang tak percaya ucapan Ai kemudian berusaha menabraknya untuk memastikan apakah Ai benar hantu atau bukan. Mereka akhirnya percaya kalau Ai belum mati. Tapi mereka mempertanyakan kenapa Ai bisa memiliki cincin itu. Ai pun menjawab kalau dirinya mencuri cincin itu dari jari mayat yang terkubur di belakang rumah Mark untuk dirinya berjudi. Karena sibuk dengan Ai, mereka lupa kalau di sana masih ada hantu Nak dan mereka pun ketakutan. Ter mencoba memberi pesan kepada hantu Nak kalau dia sudah mati dan tak bisa hidup bersama dengan Nak. Tapi itu malah membuat hantu Nak menjadi semakin marah dan tiba-tiba menghilang. Hantu Nak yang menghilang kemudian muncul di langit-langit tempat itu dan mengejutkan mereka. Mereka terus meminta hantu Nak untuk pergi karena Nak sudah berbeda alam. Hantu Nak sendiri tak mau pergi meninggalkan suaminya dan meminta Mark untuk pergi bersamanya.
Mak hanya bisa terdiam menangisi istrinya yang sudah menjadi hantu. Ia pun rela bila Nak membawanya pergi. Namun karena melihat suaminya yang sangat sedih, hantu Nak tak jadi membawa Mak. Mak akhirnya mengungkapkan kalau sebenarnya dirinya sudah mengetahui jika Nak telah meninggal dan menjadi hantu. Ia telah melihat sendiri istrinya sudah menjadi hantu dengan melihat di antara kedua kakinya. Ia mengalahkan rasa takutnya sendiri karena rasa cintanya yang sangat besar kepada istrinya. Mak hanya bisa menyesali apa yang terjadi pada Nak. Ia meminta maaf kepada Nak karena tak bisa menolongnya ketika Nak akan melahirkan. Mak sebenarnya sangat takut kepada hantu, tapi Mak lebih takut kehilangan istrinya. Ia pun meminta kepada Nak untuk terus hidup bersamanya walaupun berbeda dunia. Kawan-kawannya yang melihat kisah cinta Mak dan Nak akhirnya menangis dan juga tidak takut lagi dengan Nak. Kisah cinta yang kuat dari Mak dan Nak akhirnya bisa menyatukan mereka kembali dan film Pimak pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah cintai pasanganmu walaupun pasanganmu seperti hantu.